Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul... Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Jadi gini ceritanya. Pada tahun 1898 di tengah revolusi Filipina, dalam usaha memerdekakan diri dari penjajahan Spanyol, pasukan revolusi di kota Baler melakukan serangan dadakan kepada pasukan Spanyol yang menduduki kota tersebut. Penyerangan itu mengakibatkan 37 dari total 50 tentara Spanyol tewas. Sekaligus menjadi kekalahan memalukan bagi kerajaan Spanyol. 3 bulan kemudian, batalion ekspedisi kedua yang dipimpin Kapten Enrique dan Letnan Cerezo dikirim dari Manila untuk merebut kembali Baler. Garnisum ini berisi para tentara muda yang kebanyakan belum pernah ikut berperang. Salah satunya adalah Carlos, seorang pelukis yang bergabung ke militer karena dijanjikan dapat beasiswa di sekolah lukis sama pemimpin di kotanya. Seturunnya dari kapal, mereka disambut oleh pendeta lokal yang memberitahu kalau pasukan revolusi udah pergi. Kemudian mereka menyusuri aliran sungai untuk menghindari penyergapan tentara Filipina yang tersebar di seluruh pelosok hutan. Sesampainya di desa, mereka disambut dengan tatapan sinis dari warga sekitar. Saat itulah Sersan Costa keluar dari gereja, di mana dia ini adalah salah satu penyintas dari penyerangan di awal film. Seharusnya dia ini udah dipindahkan ke Manila, tapi memilih tetap tinggal karena ingin bertugas sampai akhir. Dia sampai menunjukkan bekas luka di kepala dan dadanya. Hal pertama yang dilakukan Letnan adalah memerintahkan penurunan bendera pasukan revolusi dan menggantinya dengan bendera Spanyol. Saat itulah seorang wanita bernama Teresa menyapa mereka, di mana dia ini seorang pelacur sekaligus mata-matanya pasukan revolusi. Dalam pengarahan yang diberikan sama kapten, pasukan revolusi disebut sangat berbahaya karena udah bersekutu sama alam dan cuaca di pulau ini. Hari itu para prajurit sedang melakukan latihan menembak. Melihat kemampuan pasukannya, kapten jadi pesimis sama misi ini. Dia pun menyuruh letnan untuk melatih mereka lebih keras. Di tengah latihan, letnan menegur Carlos karena sepatunya kekecilan. Saat itulah Carlos memberitahu tujuannya dan semangatnya terlihat jelas oleh kapten. Oleh karena itu dia disuruh memperbaiki lukisan di dinding gereja bareng pendeta. Dan sebagai gantinya dia nggak akan disuruh latihan. No tengo que decir que durante el tiempo que dediques a esta tarea, aprendí con piedra caliza y arcilla. Mi abuelo pastoreaba. Pas lagi istirahat, Carlos bertemu sama Sersan, tapi dia ngerasa heran kenapa kapten ke medan perang bawa anjing. Di situ juga mereka menangkap Teresa yang ketahuan mau nganterin makanan ke pasukan revolusi. Kemudian Letnan datang untuk menghentikan Sersan. Dia ngebebasin Teresa sambil titip pesan ke pasukan revolusi kalau pasukan Spanyol akan menunggu mereka. Hari itu datang seorang utusan dari Manila yang mengabarkan kalau Amerika udah menyatakan perang terhadap Spanyol. Imbasnya pasukan logistik dari Manila akan terputus. Jadinya kapten akan memutuskan untuk menjadikan gereja sebagai benteng pertahanan mereka. Hewan ternak warga juga disita untuk stok daging dan menjadikan halaman gereja sebagai kebun bercocok tanam. Pada malam tanggal 30 Juni 1898, pasukan revolusi melakukan serangan pertama kepada mereka. Pasukan revolusi menembakkan panah api untuk membakar gereja, kemudian dibalas oleh pasukan Spanyol dengan tembakan senapan. Tapi kali ini pasukan revolusi juga punya senapan hasil dari persekutuan mereka dengan Amerika. Menang jumlah personil, pasukan revolusi pun melakukan serangan frontal ke arah gereja. Karena semakin terdesak, kapten menyuruh pasukannya untuk mundur. Mereka menutup pintu masuk dan melawan dari dalam gereja.
Paginya, perwakilan revolusi melakukan dialog dengan letnan. Permintaan mereka agar pasukan Spanyol menyerah ditolak. Tapi kedua belah pihak sepakat gencatan senjata selama 1 hari untuk mengubur prajurit masing-masing yang meninggal. Dalam pertarungan semalam, pasukan Spanyol kehilangan 2 prajurit. Sementara pasukan revolusi kehilangan puluhan prajurit. Walaupun begitu, keuntungan ada di pihak revolusi karena sekarang mereka mengepung gereja. Hal itu disadarin sama salah satu prajurit Spanyol yang akhirnya memilih membelut ke pihak revolusi. Melihat temannya meninggal dan ada yang menyerah membuat Carlos sedikit depresi. Saat itulah pendeta mengenalkannya pada opium, salah satu jenis narkotika. Necesito estar fuerte. 3 bulan setelah pengepungan, masalah kesehatan mulai menjadi musuh baru prajurit Spanyol. Tapi di tengah situasi ini, Kapten masih aja peduli sama anjingnya. Padahal Sersan pengennya sih anjing itu dikorbankan. Sebenarnya sarannya Sersan nggak salah, karena untuk menyembuhkan penyakit yang bernama beri-beri ini harus mengkonsumsi buah-buahan, daging, dan jeroan. Sesuatu yang saat ini mereka nggak punya. Penyakit ini disebabkan oleh makanan yang udah basi dan ditandai dengan bengkaknya kaki pasien. Siang itu temannya Carlos yang membelut juga memberitahu kalau Spanyol udah menjual Filipina ke Amerika dan menyuruh mereka untuk menyerah. Kapten ingin mencari tahu kebenarannya, jadi dia nyuruh Carlos ke Manila. Dengan imbalan dia akan diberikan surat rekomendasi prajurit teladan. Tapi belum sempat Carlos pergi, Kapten udah keburu meninggal, terkena penyakit beri-beri juga. Jenazah Kapten dimakamkan di pelataran gereja dan kematiannya disembunyikan dari pasukan revolusi. Setelah itu puncak kepemimpinan turun ke letnan di mana dia menarik misi Carlos ke Manila yang dianggap terlalu berbahaya. Di sisi lain, Sersan akhirnya bisa menjagal anjingnya Kapten. Biarpun sedikit tapi lumayan lah buat nyicip-nyicipin rasa daging. Dikarenakan wabah beri-beri ini belum berhenti juga, Letnan menyuruh Carlos untuk mencuri makanan dari pasukan revolusi. Malam itu Carlos ditemenin temannya pergi keluar, tapi sebelum sampai tujuan, mereka ketahuan sama anjing penjaga. Untungnya temannya setia kawan, jadinya mereka bisa kembali tanpa tertangkap. Semakin hari, tambah banyak aja prajurit yang mati karena sakit. Mereka sampai harus dikubur di dalam gereja, karena di luar udah penuh. Hari itu pasukan revolusi yang diwakili Teresa kembali membujuk pasukan Spanyol untuk menyerah. Kali ini mereka membawakan buah jeruk dan koran berbahasa Spanyol yang berisi kekalahan kolonial. Lagi-lagi Letnan menolak menyerah tapi menerima buah jeruk yang diberikan. Di tanggal 31 Desember 1898, pasukan revolusi juga kembali mengajak pasukan Spanyol untuk menyerah dan merayakan tahun baru bersama-sama. Untuk menjaga mental pasukannya, Letnan menyuruh pendeta membuka botol anggur. Saat itulah diketahui kalau pendeta lagi sakit. Tanpa memberitahu penyakitnya, dia nasihatin Carlos agar bertahan dari rasa candu kalau nanti opiumnya habis. Malam itu pun mereka merayakan pergantian tahun dengan minum anggur. Tapi nggak lama mereka dikejutkan dengan kematian pendeta. Hari-hari pun berlalu, Carlos akhirnya kehabisan opium. Siang itu Letnan juga udah kehabisan kesabaran dengerin nyanyiannya Teresa. Padahal dia pernah bilang kalau tentara yang membunuh wanita adalah tentara yang paling lemah dan memalukan, tapi dia sendiri akhirnya membunuh Teresa. Pasukan revolusi segera membalasnya, di mana sekarang mereka punya meriam dan berusaha menghancurkan bangunan gereja. Pasukan Spanyol terlihat nggak bisa memberikan perlawanan dan memilih berdoa dari dalam gereja. Tapi karena nggak bisa terus bertahan, malam itu pasukan Spanyol melakukan serangan dadakan untuk menghancurkan meriam.
Di sanalah kondisi Carlos diperhatikan oleh Sersan kayak kurang fokus dan banyak ngelamun. Bahkan hampir menggagalkan misi pas melepaskan seorang bocah. Untungnya mereka bisa bergerak cepat dan akhirnya mereka berhasil menghancurkan meriamnya. Tapi pas mau balik, Carlos malah kumat dan nekat nyuri makanan dulu. Kebrutalan Carlos bertambah dengan membakari rumah-rumah. Kemudian Carlos terbangun di pusat medis dan disepakati bahwa dia harus direhabilitasi di ruang bawah tanah. Lo peor va a ser la ansiedad. Procura tener ocupada la cabeza. Terlihat dia berjuang keras melawan rasa kecanduannya, melakukan apa aja agar pikirannya bisa teralihkan. Alhasil pada bulan Mei 1899, dia berhasil sembuh total. Hari itu datang seorang kolonel angkatan darat Spanyol yang memerintahkan pasukan untuk menyerah. Tapi karena seragam yang digunakan model lama, Letnan pun gak percaya dan menolak perintahnya. Kolonel yang kesal sama sikap keras kepalanya Letnan pun memberikan surat perintahnya dan salinan koran Spanyol yang berisi penyerahan kolonial kepada Amerika. Setelah itu para perwira menjadi terpecah di mana dokter merasa kolonel itu beneran utusan kerajaan. Sementara Letnan dan Sersan berpikir sebaliknya. Di sisi lain pasukan revolusi udah kehilangan kesabaran. Temannya Carlos sampai nangis melihat kebodohan mereka. Akhirnya pasukan revolusi melancarkan serangan besar-besaran. Kemudian Letnan mencoba merubah cara pikirnya dengan memerintahkan Carlos untuk memverifikasi kebenarannya ke Manila. Paginya pun Carlos keluar dari gereja dan berhasil menghindari pasukan revolusi. Jarak yang harus dia tempuh kurang lebih sekitar 200 km, melewati hutan belantara dan menyusuri aliran sungai. Tapi belum ada seperempat jalan, dia udah ketangkap duluan sama pasukan revolusi. Dia dibawa menuju bukit dan sangat terkejut melihat mayat tentara Amerika. Jadi saat ini pasukan Spanyol udah gak ada lagi di Filipina. Mereka dikalahin sama Amerika. Tapi ternyata Amerika juga mau menjajah Filipina. Makanya pasukan revolusi memerangi mereka. Karena itu juga komandan gak mau menahan Carlos. Temannya juga meyakinkan kalau yang dibilang komandan itu benar dan minta Carlos berpikir secara rasional. Akhirnya Carlos gak jadi ke Manila dan balik lagi ke gereja. Dia coba meyakinkan Letnan dan Sersan kalau apa yang selama ini dibilang pasukan revolusi itu benar. Tapi mereka berdua tetap kekeh gak percaya. Malam itu pun Carlos memutuskan akan menyerah dan mengajak dua orang teman dekatnya. Tapi begitu mereka keluar dari gereja, ternyata Sersan udah menduga hal ini. Dan pas lagi ini Carlos melawan Sersan. Tapi sayangnya dia kalah dan tangannya dipotong. Seharusnya mereka bertiga menerima hukuman mati. Tapi kapten mengampuni Carlos karena tangannya udah cacat. Carlos pun sangat sedih karena gara-gara dia sahabatnya akan dieksekusi. Keputusan Letnan ditentang keras oleh dokter yang khawatir eksekusi itu akan menimbulkan pemberontakan. Alhasil Letnan memutuskan melakukan eksekusi secara diam-diam. Dia menyuruh Sersan dan seorang prajurit untuk menembak kedua teman Carlos. Beberapa hari kemudian, pasukan revolusi menyerang mereka lagi. Kali ini mereka benar-benar dibuat kalang kabut dengan banyaknya prajurit yang terluka. Letnan hanya bisa terdiam melihat prajurit yang terbaring sakit. Dia membuka koran yang selama ini selalu dia tolak kebenarannya dan ternyata di situ ada berita teman lamanya yang kebenarannya cuma dia yang tahu. Akhirnya dia memberitahu Carlos kalau mereka akan menyerah. Tentu aja Carlos murka karena teman-temannya udah keburu mati. Pada tanggal 2 Juni 1899, pasukan Spanyol akhirnya menyerah. Letnan memberikan surat penyerahan kepada komandan pasukan revolusi yang menerima syarat dari Letnan agar nggak menawan mereka dan pasukan Spanyol dibolehkan membawa senjata masing-masing.
Sebelum pergi, Letnan memberikan surat rekomendasi untuk beasiswa. Tapi Carlos malah merasa terhina mengingat tangan yang dia gunakan untuk melukis sudah nggak ada. Dan merasa udah nggak ada gunanya, Carlos pun membuang buku gambarnya. Setelah itu pasukan Spanyol meninggalkan gereja dan pasukan revolusi memberikan Guard of Honor untuk menghormati sesama pejuang negara. Temannya Carlos juga mengucapkan selamat tinggal. Tapi dia nggak bisa ikut pulang setelah memilih jadi pengkhianat, sekaligus menandai berakhirnya pendudukan Spanyol di Filipina. Pengepungan Baler berlangsung selama 337 hari, menyebabkan 700 tentara Filipina meninggal dan 17 tentara Spanyol tewas yang kebanyakan karena sakit. Sedangkan tentara Spanyol yang berhasil pulang dikenal sebagai Los Últimos de Filipinas, atau yang terakhir dari Filipina. Dan film pun selesai. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora? Bro Bre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.